Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran dugaan kasus korupsi Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh mantan jubir KPK, Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Akan menghadap pada Bapak Presiden di Istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke Istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya kasus sekarang ini? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi teman-teman sudah cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Aku nggak tahu juga. Gue cek gimana? Masih di atas nggak sih Pak Mentan? Sempat dikabarkan menghilang di Eropa, Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo akhirnya tiba di tanah air pada Rabu 4 Oktober 2023 malam. Dengan menaiki mobil mewah, Mentan Syahrul pun tampak langsung menuju ke Nasdem Tower. Menurut Ahmad Syaroni, di Nasdem Tower sendiri, Syahrul dinantikan oleh Surya Paloh dan 4 petinggi lainnya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Syaroni pada Rabu 4 Oktober 2023. Menurut Syaroni, para petinggi Nasdem berkumpul untuk membahas kasus dugaan korupsi yang menjerat Mentan Syahrul Yassin Limpo. Mentan Syahrul tiba di tanah air pukul 18.41 waktu Indonesia Barat melalui Terminal 3 Bandara Suta dari penerbangan rute Singapura Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan tersebut, Syahrul tampak mengenakan setelan jas kotak-kotak berwarna hitam dan juga celana panjang. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim pada Rabu 4 Oktober 2023. Dari sejumlah foto yang beredar, Mentan Syahrul tampak meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil mewah berplat B8055 ADT.
Seusai dari bandara, mobil itu pun diduga kuat langsung menuju ke Nasdem Tower. Sebab mobil yang diduga ditumpangi mentan Syahrul itu terlihat dikawal ketat masuk ke area parkir basement. Kemarin, Saudara, Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo langsung bertolak ke Nasdem Tower setibanya ke tanah air. Kedatangannya ke Nasdem Tower itu untuk menghadap Ketua Umum Partai yakni Surya Paloh. Hal itu dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Sejumlah petinggi Nasdem juga ikut dalam pertemuan tersebut selain Surya Paloh, yakni Sekjen Nasdem Herma Taslim. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni mengatakan Syahrul Yassin Limpo memberikan penjelasan langsung kepada Surya Paloh terkait kasus yang menjeratnya di KPK. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengaku ia mendapat laporan dari KPK bahwa Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Satu hal lagi yang memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap kepada Bapak Presiden dulu yang bisa kami dalam rangka mengajukan pengunduran diri benar nggak? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang. Selamat pagi, Saudara. Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran kasus korupsi di Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh mantan jubir KPK sekaligus tim kuasa hukum, yakni Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Presiden Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Berikutnya poin-poin tambahan silakan. HP-nya ada suara nggak? HP-nya ada suara nggak? HP-nya, tapi ada bocor-bocor suara di mana? Satu hal bahwa kami sebagai advokat institusi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik yang bisa disampaikan oleh Mas adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh. Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran dugaan kasus korupsi Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh mantan jubir KPK, Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya,
Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Pak? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya kasus sekarang ini? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman Mas, semua. kabarnya ada laporan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan di KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Aku nggak tahu juga. Gue cek gimana? Masih di atas nggak sih Pak Mentan? Sempat dikabarkan menghilang di Eropa, Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo akhirnya tiba di tanah air pada Rabu 4 Oktober 2023 malam. Dengan menaiki mobil mewah, Mentan Syahrul pun tampak langsung menuju ke Nasdem Tower. Menurut Ahmad Syaroni, di Nasdem Tower sendiri, Syahrul dinantikan oleh Surya Paloh dan 4 petinggi lainnya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Syaroni pada Rabu 4 Oktober 2023. Menurut Syaroni, para petinggi Nasdem berkumpul untuk membahas kasus dugaan korupsi yang menjerat Mentan Syahrul Yassin Limpo. Mentan Syahrul tiba di tanah air pukul 18.41 waktu Indonesia Barat melalui Terminal 3 Bandara Suta dari penerbangan rute Singapura Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan tersebut, Syahrul tampak mengenakan setelan jas kotak-kotak berwarna hitam dan juga celana panjang. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim pada Rabu 4 Oktober 2023. Dari sejumlah foto yang beredar, Mentan Syahrul tampak meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil mewah berplat B8055 ADT. Selesai dari bandara, mobil itu pun diduga kuat langsung menuju ke Nasdem Tower. Sebab mobil yang diduga ditumpangi Mentan Syahrul itu terlihat dikawal ketat masuk ke area parkir basement. Kemarin, Saudara, Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo langsung bertolak ke Nasdem Tower setibanya ke tanah air. Kedatangannya ke Nasdem Tower itu untuk menghadap Ketua Umum Partai yakni Surya Paloh. Hal itu dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Syaroni. Sejumlah petinggi Nasdem juga ikut dalam pertemuan tersebut selain Surya Paloh, yakni Sekjen Nasdem Herma Wi Taslim.
Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan Syahrul Yassin Limpo memberikan penjelasan langsung kepada Surya Paloh terkait kasus yang menjeratnya di KPK. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengaku ia mendapat laporan dari KPK bahwa Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Satu hal lagi yang memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden kita. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka mengajukan surat pengunduran diri. Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang. Selamat pagi, Saudara. Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran kasus korupsi di Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh mantan jubir KPK sekaligus tim kuasa hukum, yakni Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Presiden Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Berikutnya poin-poin tambahan silakan. HP-nya ada suara nggak? HP-nya ada suara nggak? HP-nya. Tapi ada bocor-bocor suara. Satu hal bahwa kami sebagai advokat berfungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik yang kita sampaikan oleh Mas Yadi adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran dugaan kasus korupsi Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh mantan jubir KPK, Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Akan menghadap pada Bapak Presiden kita. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka mengajukan surat pengunduran diri. Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini
akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan dari hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya kasus perkara ini? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan dan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi teman-teman sudah cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Aku nggak tahu juga gue cek gimana. Masih di atas nggak sih Pak Mentan? Sempat dikabarkan menghilang di Eropa, Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo akhirnya tiba di tanah air pada Rabu 4 Oktober 2023 malam. Dengan menaiki mobil mewah, Mentan Syahrul pun tampak langsung menuju ke Nasdem Tower. Menurut Ahmad Syaroni, di Nasdem Tower sendiri, Syahrul dinantikan oleh Surya Paloh dan 4 petinggi lainnya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Syaroni pada Rabu 4 Oktober 2023. Menurut Syaroni, para petinggi Nasdem berkumpul untuk membahas kasus dugaan korupsi yang menjerat Mentan Syahrul Yassin Limpo. Mentan Syahrul tiba di tanah air pukul 18.41 waktu Indonesia Barat melalui Terminal 3 Bandara Suta dari penerbangan rute Singapura Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan tersebut, Syahrul tampak mengenakan setelan jas kotak-kotak berwarna hitam dan juga celana panjang. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim pada Rabu 4 Oktober 2023. Dari sejumlah foto yang beredar, Mentan Syahrul tampak meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil mewah berplat B8055 ADT. Seusai dari bandara, mobil itu pun diduga kuat langsung menuju ke Nasdem Tower. Sebab mobil yang diduga ditumpangi Mentan Syahrul itu terlihat dikawal ketat masuk ke area parkir basement. Kemarin, Saudara, Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo langsung bertolak ke Nasdem Tower setibanya ke tanah air. Kedatangannya ke Nasdem Tower itu untuk menghadap Ketua Umum Partai yakni Surya Paloh. Hal itu dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni. Sejumlah petinggi Nasdem juga ikut dalam pertemuan tersebut selain Surya Paloh, yakni Sekjen Nasdem Herma Taslim. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni mengatakan Syahrul Yassin Limpo memberikan penjelasan langsung kepada Surya Paloh terkait kasus yang menjeratnya di KPK. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengaku ia mendapat laporan dari KPK bahwa Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Satu hal lagi yang memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu
adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden kita. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka mengajukan surat pengunduran diri. Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang. Selamat pagi, Saudara. Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran kasus korupsi di Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh mantan jubir KPK sekaligus tim kuasa hukum, yakni Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Presiden Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Berikutnya poin-poin tambahan silakan. HP-nya ada suara nggak? HP-nya ada suara nggak? HP-nya. Tapi ada bocor-bocor suara di bawah. Satu hal bahwa kami sebagai advokat berfungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik yang bisa disampaikan oleh Jokowi adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran dugaan kasus korupsi Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh mantan jubir KPK, Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Akan menghadap pada Bapak Presiden kita. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka mengajukan surat pengunduran diri. Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan dari hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya kasus perkara ini? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan KPK
dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi teman-teman sudah cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Gue nggak tahu juga. Gue cek gimana? Masih di atas nggak sih? Sumpah dikabarkan menghilang di Eropa, Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo akhirnya tiba di tanah air pada Rabu 4 Oktober 2023 malam. Dengan menaiki mobil mewah, Mentan Syahrul pun tampak langsung menuju ke Nasdem Tower. Menurut Ahmad Syaroni, di Nasdem Tower sendiri, Syahrul dinantikan oleh Surya Paloh dan 4 petinggi lainnya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Syaroni pada Rabu 4 Oktober 2023. Menurut Syaroni, para petinggi Nasdem berkumpul untuk membahas kasus dugaan korupsi yang menjerat Mentan Syahrul Yassin Limpo. Mentan Syahrul tiba di tanah air pukul 18.41 waktu Indonesia Barat melalui Terminal 3 Bandara Suta dari penerbangan rute Singapura Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan tersebut, Syahrul tampak mengenakan setelan jas kotak-kotak berwarna hitam dan juga celana panjang. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim pada Rabu 4 Oktober 2023. Dari sejumlah foto yang beredar, Mentan Syahrul tampak meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil mewah berplat B8055 ADT. Seusai dari bandara, mobil itu pun diduga kuat langsung menuju ke Nasdem Tower. Sebab mobil yang diduga ditumpangi Mentan Syahrul itu terlihat dikawal ketat masuk ke area parkir basement. Kemarin, Saudara, Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo langsung bertolak ke Nasdem Tower setibanya ke tanah air. Kedatangannya ke Nasdem Tower itu untuk menghadap Ketua Umum Partai yakni Surya Paloh. Hal itu dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni. Sejumlah petinggi Nasdem juga ikut dalam pertemuan tersebut selain Surya Paloh, yakni Sekjen Nasdem Herma Taslim. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni mengatakan Syahrul Yassin Limpo memberikan penjelasan langsung kepada Surya Paloh terkait kasus yang menjeratnya di KPK. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengaku ia mendapat laporan dari KPK bahwa Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Satu hal lagi yang memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden kita. Itu dulu yang bisa kami mengajukan surat pengunduran diri. Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini
akan mendampingi dalam proses hukum yang. Selamat pagi, Saudara. Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran kasus korupsi di Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh mantan jubir KPK sekaligus tim kuasa hukum, yakni Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Presiden Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Berikutnya poin-poin tambahan silakan. HP-nya ada suara nggak? HP-nya ada suara nggak? HP-nya. Tapi ada bocor-bocor suara di mana? Satu hal bahwa kami sebagai advokat berfungsi untuk menyeimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik yang bisa disampaikan oleh Ahli adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh. Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran dugaan kasus korupsi Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh mantan jubir KPK, Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Akan menghadap pada Bapak Presiden kita. Itu dulu yang bisa kami mengajukan surat pengunduran diri benar nggak, Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke Istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya kasus sekarang ini? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan di KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi teman-teman sudah cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Berdua doang. Aku nggak tahu juga. Gue cek gimana?
Masih di atas nggak sih? Pak Sempat dikabarkan menghilang di Eropa, Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo akhirnya tiba di tanah air pada Rabu 4 Oktober 2023 malam. Dengan menaiki mobil mewah, Mentan Syahrul pun tampak langsung menuju ke Nasdem Tower. Menurut Ahmad Syahroni, di Nasdem Tower sendiri, Syahrul dinantikan oleh Surya Paloh dan 4 petinggi lainnya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Syahroni pada Rabu 4 Oktober 2023. Menurut Syahroni, para petinggi Nasdem berkumpul untuk membahas kasus dugaan korupsi yang menjerat Mentan Syahrul Yassin Limpo. Mentan Syahrul tiba di tanah air pukul 18.41 waktu Indonesia Barat melalui Terminal 3 Bandara Suta dari penerbangan rute Singapura Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan tersebut, Syahrul tampak mengenakan setelan jas kotak-kotak berwarna hitam dan juga celana panjang. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim pada Rabu 4 Oktober 2023. Dari sejumlah foto yang beredar, Mentan Syahrul tampak meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil mewah berplat B8055 ADT. Seusai dari bandara, mobil itu pun diduga kuat langsung menuju ke Nasdem Tower. Sebab mobil yang diduga ditumpangi Mentan Syahrul itu terlihat dikawal ketat masuk ke area parkir basement. Kemarin, Saudara, Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo langsung bertolak ke Nasdem Tower setibanya ke tanah air. Kedatangannya ke Nasdem Tower itu untuk menghadap Ketua Umum Partai yakni Surya Paloh. Hal itu dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Sejumlah petinggi Nasdem juga ikut dalam pertemuan tersebut selain Surya Paloh, yakni Sekjen Nasdem Herma Taslim. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan Syahrul Yassin Limpo memberikan penjelasan langsung kepada Surya Paloh terkait kasus yang menjeratnya di KPK. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengaku ia mendapat laporan dari KPK bahwa Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Satu hal lagi yang memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden kita. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka mengajukan surat pengunduran diri itu apa? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang. Selamat pagi, Saudara. Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran kasus korupsi di Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana.
Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh mantan jubir KPK sekaligus tim kuasa hukum, yakni Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Presiden Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Berikutnya poin-poin tambahan silakan. HP-nya ada suara nggak? HP-nya ada suara nggak? HP-nya. Tapi ada bocor-bocor suara di mana? Satu hal bahwa kami sebagai advokat berfungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik yang kita sampaikan oleh Mas Yogi adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran dugaan kasus korupsi Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh mantan jubir KPK, Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Akan menghadap pada Bapak Presiden kita. Itu dulu yang bisa kami mengajukan surat pengunduran diri benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya kasus sekarang ini? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan dan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua tanpa mengurangi teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Aku nggak tahu juga. Gue cek gimana?
Masih di atas nggak sih Pak Mentan? Sempat dikabarkan menghilang di Eropa, Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo akhirnya tiba di tanah air pada Rabu 4 Oktober 2023 malam. Dengan menaiki mobil mewah, Mentan Syahrul pun tampak langsung menuju ke Nasdem Tower. Menurut Ahmad Syaroni, di Nasdem Tower sendiri, Syahrul dinantikan oleh Surya Paloh dan 4 petinggi lainnya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Syaroni pada Rabu 4 Oktober 2023. Menurut Syaroni, para petinggi Nasdem berkumpul untuk membahas kasus dugaan korupsi yang menjerat Mentan Syahrul Yassin Limpo. Mentan Syahrul tiba di tanah air pukul 18.41 waktu Indonesia Barat melalui Terminal 3 Bandara Suta dari penerbangan rute Singapura Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan tersebut, Syahrul tampak mengenakan setelan jas kotak-kotak berwarna hitam dan juga celana panjang. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim pada Rabu 4 Oktober 2023. Dari sejumlah foto yang beredar, Mentan Syahrul tampak meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil mewah berplat B8055 ADT. Seusai dari bandara, mobil itu pun diduga kuat langsung menuju ke Nasdem Tower. Sebab mobil yang diduga ditumpangi Mentan Syahrul itu terlihat dikawal ketat masuk ke area parkir basement. Kemarin, Saudara, Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo langsung bertolak ke Nasdem Tower setibanya ke tanah air. Kedatangannya ke Nasdem Tower itu untuk menghadap Ketua Umum Partai yakni Surya Paloh. Hal itu dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni. Sejumlah petinggi Nasdem juga ikut dalam pertemuan tersebut selain Surya Paloh, yakni Sekjen Nasdem Herma Taslim. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni mengatakan Syahrul Yassin Limpo memberikan penjelasan langsung kepada Surya Paloh terkait kasus yang menjeratnya di KPK. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengaku ia mendapat laporan dari KPK bahwa Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Satu hal lagi yang memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden kita. Itu dulu yang bisa kami mengajukan surat pengunduran diri benar nggak? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tetapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang. Selamat pagi, Saudara. Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran kasus korupsi di Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh mantan jubir KPK sekaligus tim kuasa hukum, yakni Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Presiden Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan
akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Berikutnya poin-poin tambahan silakan. HP-nya ada suara nggak? HP-nya ada suara nggak? HP-nya. Tapi ada bocor-bocor suara di mana? Satu hal bahwa kami sebagai advokat institusi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik yang bisa disampaikan oleh Hakim adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran dugaan kasus korupsi Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh mantan jubir KPK, Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Akan menghadap pada Bapak Presiden kita. Itu dulu yang bisa kami mengajukan surat pengunduran diri sebenarnya Mas. Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya kasus perkara ini? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua tanpa mengurangi teman-teman sudah cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Aku nggak tahu juga kalau gue cek gimana. Masih di atas nggak sih Pak Mentan? Sempat dikabarkan menghilang di Eropa, Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo akhirnya tiba di tanah air pada Rabu 4 Oktober 2023 malam. Dengan menaiki mobil mewah, Mentan Syahrul pun tampak langsung menuju ke Nasdem Tower.
Menurut Ahmad Syaroni di Nasdem Tower sendiri, Syahrul dinantikan oleh Surya Paloh dan 4 petinggi lainnya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Syaroni pada Rabu 4 Oktober 2023. Menurut Syaroni, para petinggi Nasdem berkumpul untuk membahas kasus dugaan korupsi yang menjerat mentan Syahrul Yassin Limpo. Mentan Syahrul tiba di tanah air pukul 18.41 waktu Indonesia Barat melalui Terminal 3 Bandara Suta dari penerbangan rute Singapura Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan tersebut, Syahrul tampak mengenakan setelan jas kotak-kotak berwarna hitam dan juga celana panjang. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim pada Rabu 4 Oktober 2023. Dari sejumlah foto yang beredar, mentan Syahrul tampak meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil mewah berplat B8055 ADT. Seusai dari bandara, mobil itu pun diduga kuat langsung menuju ke Nasdem Tower. Sebab mobil yang diduga ditumpangi mentan Syahrul itu terlihat dikawal ketat masuk ke area parkir basement. Kemarin, Saudara, Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo langsung bertolak ke Nasdem Tower setibanya ke tanah air. Kedatangannya ke Nasdem Tower itu untuk menghadap Ketua Umum Partai yakni Surya Paloh. Hal itu dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni. Sejumlah petinggi Nasdem juga ikut dalam pertemuan tersebut selain Surya Paloh, yakni Sekjen Nasdem Hermawi Taslim. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni mengatakan Syahrul Yassin Limpo memberikan penjelasan langsung kepada Surya Paloh terkait kasus yang menjeratnya di KPK. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengaku ia mendapat laporan dari KPK bahwa Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Satu hal lagi yang memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden kita. Dulu yang bisa kami dalam rangka mengajukan pengunduran diri tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang. Selamat pagi, Saudara. Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran kasus korupsi di Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh mantan jubir KPK sekaligus tim kuasa hukum, yakni Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Presiden Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Itu disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Berikutnya poin-poin tambahan silakan. HP-nya ada suara nggak? HP-nya ada suara nggak? HP-nya. Tapi ada bocor-bocor suara di mana? Satu hal bahwa
kami sebagai advokat menghadapi untuk menyeimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik yang bisa disampaikan oleh Mas Yadi adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran dugaan kasus korupsi Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh mantan jubir KPK, Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Akan menghadap pada Bapak Presiden kita. Itu dulu yang bisa kami mengajukan surat pengunduran diri benar nggak? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke Istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya kasus perkara ini? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan dan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua tanpa mengurangi teman-teman sudah cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Aku nggak tahu juga. Gue cek gimana? Masih di atas nggak sih Pak Mentan? Sempat dikabarkan menghilang di Eropa, Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo akhirnya tiba di tanah air pada Rabu 4 Oktober 2023 malam. Dengan menaiki mobil mewah, Mentan Syahrul pun tampak langsung menuju ke Nasdem Tower. Menurut Ahmad Syaroni, di Nasdem Tower sendiri, Syahrul dinantikan oleh Surya Paloh dan 4 petinggi lainnya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Syaroni pada Rabu 4 Oktober 2023. Menurut Syaroni, para petinggi Nasdem berkumpul untuk membahas kasus dugaan korupsi yang menjerat Mentan Syahrul Yassin Limpo. Mentan Syahrul tiba di tanah air pukul 18.41 waktu Indonesia Barat melalui Terminal 3 Bandara Suta dari penerbangan rute Singapura Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan tersebut, Syahrul tampak mengenakan setelan jas kotak-kotak berwarna hitam dan juga celana panjang.
Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim pada Rabu 4 Oktober 2023. Dari sejumlah foto yang beredar, mantan Syahrul tampak meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil mewah berplat B8055 ADT. Seusai dari bandara, mobil itu pun diduga kuat langsung menuju ke Nasdem Tower. Sebab mobil yang diduga ditumpangi mantan Syahrul itu terlihat dikawal ketat masuk ke area parkir basement. Kemarin, Saudara, Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo langsung bertolak ke Nasdem Tower setibanya ke tanah air. Kedatangannya ke Nasdem Tower itu untuk menghadap Ketua Umum Partai yakni Surya Paloh. Hal itu dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Sejumlah petinggi Nasdem juga ikut dalam pertemuan tersebut selain Surya Paloh, yakni Sekjen Nasdem Herma Taslim. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan Syahrul Yassin Limpo memberikan penjelasan langsung kepada Surya Paloh terkait kasus yang menjeratnya di KPK. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengaku ia mendapat laporan dari KPK bahwa Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Satu hal lagi yang memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap kepada Bapak Presiden kita. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka mengajukan surat pengunduran diri. Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tetapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang. Selamat pagi, Saudara. Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran kasus korupsi di Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh mantan jubir KPK sekaligus tim kuasa hukum, yakni Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Presiden Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Berikutnya poin-poin tambahan silakan. HP-nya ada suara nggak? HP-nya ada suara nggak? HP-nya. Tapi ada bocor-bocor suara di mana? satu hal bahwa kami sebagai advokat berfungsi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik yang bisa disampaikan oleh Mas Yassin adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan. Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran dugaan kasus korupsi Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023.
Hal itu disampaikan oleh mantan jubir KPK, Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Akan menghadap pada Bapak Presiden kita. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya kasus sekarang ini? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan dan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan KPK dilaporkan ke Polda Metro, apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Aku nggak tahu juga. Gue cek gimana? Masih di atas nggak sih Pak Mentan? Sempat dikabarkan menghilang di Eropa, Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo akhirnya tiba di tanah air pada Rabu 4 Oktober 2023 malam. Dengan menaiki mobil mewah, Mentan Syahrul pun tampak langsung menuju ke Nasdem Tower. Menurut Ahmad Syaroni, di Nasdem Tower sendiri, Syahrul dinantikan oleh Surya Paloh dan 4 petinggi lainnya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Syaroni pada Rabu 4 Oktober 2023. Menurut Syaroni, para petinggi Nasdem berkumpul untuk membahas kasus dugaan korupsi yang menjerat Mentan Syahrul Yassin Limpo. Mentan Syahrul tiba di tanah air pukul 18.41 waktu Indonesia Barat melalui Terminal 3 Bandara Suta dari penerbangan rute Singapura Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan tersebut, Syahrul tampak mengenakan setelan jas kotak-kotak berwarna hitam dan juga celana panjang. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim pada Rabu 4 Oktober 2023. Dari sejumlah foto yang beredar, Mentan Syahrul tampak meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil mewah berplat B8055 ADT. Seusai dari bandara, mobil itu pun diduga kuat langsung menuju ke Nasdem Tower. Sebab mobil yang diduga ditumpangi Mentan Syahrul itu terlihat dikawal ketat masuk ke area parkir basement
Kemarin, Saudara, Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo langsung bertolak ke Nasdem Tower setibanya ke tanah air. Kedatangannya ke Nasdem Tower itu untuk menghadap Ketua Umum Partai yakni Surya Paloh. Hal itu dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Sejumlah petinggi Nasdem juga ikut dalam pertemuan tersebut selain Surya Paloh, yakni Sekjen Nasdem Herma Taslim. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan Syahrul Yassin Limpo memberikan penjelasan langsung kepada Surya Paloh terkait kasus yang menjeratnya di KPK. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengaku ia mendapat laporan dari KPK bahwa Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Satu hal lagi yang memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan 5 Oktober tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh mantan jubir KPK, Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. akan menghadap pada Bapak Presiden kita. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Pak? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya kasus sekarang ini? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi teman-teman sudah cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Aku nggak tahu juga. Gue cek gimana? Iya, nanti masih di atas nggak sih Pak Mentan? Sempat dikabarkan menghilang di Eropa, Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo akhirnya tiba di tanah air pada Rabu 4 Oktober 2023 malam. Dengan menaiki mobil mewah, Mentan Syahrul pun tampak langsung menuju ke Nasdem Tower.
Menurut Ahmad Syahroni di Nasdem Tower sendiri, Syahrul dinantikan oleh Surya Paloh dan 4 petinggi lainnya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Syahroni pada Rabu 4 Oktober 2023. Menurut Syahroni, para petinggi Nasdem berkumpul untuk membahas kasus dugaan korupsi yang menjerat mentan Syahrul Yassin Limpo. Mentan Syahrul tiba di tanah air pukul 18.41 waktu Indonesia Barat melalui Terminal 3 Bandara Suta dari penerbangan rute Singapura Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan tersebut, Syahrul tampak mengenakan setelan jas kotak-kotak berwarna hitam dan juga celana panjang. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim pada Rabu 4 Oktober 2023. Dari sejumlah foto yang beredar, mentan Syahrul tampak meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil mewah berplat B8055 ADT. Seusai dari bandara, mobil itu pun diduga kuat langsung menuju ke Nasdem Tower. Sebab mobil yang diduga ditumpangi mentan Syahrul itu terlihat dikawal ketat masuk ke area parkir basement. Kemarin, Saudara, Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo langsung bertolak ke Nasdem Tower setibanya ke tanah air. Kedatangannya ke Nasdem Tower itu untuk menghadap Ketua Umum Partai yakni Surya Paloh. Hal itu dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Sejumlah petinggi Nasdem juga ikut dalam pertemuan tersebut selain Surya Paloh, yakni Sekjen Nasdem Herma Taslim. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni mengatakan Syahrul Yassin Limpo memberikan penjelasan langsung kepada Surya Paloh terkait kasus yang menjeratnya di KPK. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengaku ia mendapat laporan dari KPK bahwa Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Satu hal lagi yang memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan itu dulu yang bisa kami mengajukan pengunduran diri. Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke Istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang. Selamat pagi, Saudara. Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran kasus korupsi di Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh mantan jubir KPK sekaligus tim kuasa hukum, yakni Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Presiden Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Berikutnya poin-poin tambahan silakan. HP-nya ada suara nggak? HP-nya ada suara nggak? HP-nya. Tapi ada bocor-bocor suara di mana? Sebagai advokat menghadapi untuk menyeimbangkan antara
kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik yang bisa disampaikan oleh Mas Yassin adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran dugaan kasus korupsi Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh mantan jubir KPK, Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Akan menghadap pada Bapak Presiden di Istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke Istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya kasus perkara ini? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua tanpa mengurangi teman-teman sudah cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Berdua doang. Aku nggak tahu juga. Gue cek gimana. Masih di atas nggak sih Pak Mentan? Sempat dikabarkan menghilang di Eropa, Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo akhirnya tiba di tanah air pada Rabu 4 Oktober 2023 malam. Dengan menaiki mobil mewah, Mentan Syahrul pun tampak langsung menuju ke Nasdem Tower. Menurut Ahmad Syaroni, di Nasdem Tower sendiri, Syahrul dinantikan oleh Surya Paloh dan 4 petinggi lainnya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Syaroni pada Rabu 4 Oktober 2023. Menurut Syaroni, para petinggi Nasdem berkumpul untuk membahas kasus dugaan korupsi yang menjerat Mentan Syahrul Yassin Limpo. Mentan Syahrul tiba di tanah air pukul 18.41 waktu Indonesia Barat melalui Terminal 3 Bandara Suta dari penerbangan rute Singapura Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan tersebut, Syahrul tampak mengenakan setelan jas kotak-kotak berwarna hitam dan juga celana panjang. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim pada Rabu 4 Oktober 2023.
Dari sejumlah foto yang beredar, mantan Syahrul tampak meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil mewah berplat B8055 ADT. Selesai dari bandara, mobil itu pun diduga kuat langsung menuju ke Nasdem Tower. Sebab mobil yang diduga ditumpangi mantan Syahrul itu terlihat dikawal ketat masuk ke area parkir basement. Kemarin, Saudara, Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo langsung bertolak ke Nasdem Tower setibanya ke tanah air. Kedatangannya ke Nasdem Tower itu untuk menghadap Ketua Umum Partai yakni Surya Paloh. Hal itu dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Sejumlah petinggi Nasdem juga ikut dalam pertemuan tersebut selain Surya Paloh, yakni Sekjen Nasdem Herma Taslim. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan Syahrul Yassin Limpo memberikan penjelasan langsung kepada Surya Paloh terkait kasus yang menjeratnya di KPK. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengaku ia mendapat laporan dari KPK bahwa Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Satu hal lagi yang memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden kita. Itu dulu yang bisa kami mengajukan surat pengunduran diri. Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke Istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang. Selamat pagi, Saudara. Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran kasus korupsi di Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh mantan jubir KPK sekaligus tim kuasa hukum, yakni Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Presiden Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Berikutnya poin-poin tambahan silakan. HP-nya ada suara nggak? HP-nya ada suara nggak? HP-nya. Tapi ada bocor-bocor suara. satu hal bahwa kami sebagai advokat menginstitusi untuk menyeimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik yang bisa disampaikan oleh Mas Yassin adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran dugaan kasus korupsi Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh mantan jubir KPK, Febri Diansyah.
Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami mengajukan surat pengunduran diri. Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya kasus perkara ini? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua tanpa mengurangi teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Aku nggak tahu juga. Gue cek gimana? Masih di atas nggak sih Pak Mentan? Sembah dikabarkan menghilang di Eropa, Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo akhirnya tiba di tanah air pada Rabu 4 Oktober 2023 malam. Dengan menaiki mobil mewah, Mentan Syahrul pun tampak langsung menuju ke Nasdem Tower. Menurut Ahmad Syaroni di Nasdem Tower sendiri, Syahrul dinantikan oleh Surya Paloh dan 4 petinggi lainnya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Syaroni pada Rabu 4 Oktober 2023. Menurut Syaroni, para petinggi Nasdem berkumpul untuk membahas kasus dugaan korupsi yang menjerat Mentan Syahrul Yassin Limpo. Mentan Syahrul tiba di tanah air pukul 18.41 waktu Indonesia Barat melalui Terminal 3 Bandara Suta dari penerbangan rute Singapura Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan tersebut, Syahrul tampak mengenakan setelan jas kotak-kotak berwarna hitam dan juga celana panjang. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim pada Rabu 4 Oktober 2023. Dari sejumlah foto yang beredar, Mentan Syahrul tampak meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil mewah berplat B8055 ADT. Seusai dari bandara, mobil itu pun diduga kuat langsung menuju ke Nasdem Tower. Sebab mobil yang diduga ditumpangi Mentan Syahrul itu terlihat dikawal ketat masuk ke area parkir basement
Kemarin, Saudara, Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo langsung bertolak ke Nasdem Tower setibanya ke tanah air. Kedatangannya ke Nasdem Tower itu untuk menghadap Ketua Umum Partai yakni Surya Paloh. Hal itu dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Sejumlah petinggi Nasdem juga ikut dalam pertemuan tersebut selain Surya Paloh, yakni Sekjen Nasdem Herma Taslim. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan Syahrul Yassin Limpo memberikan penjelasan langsung kepada Surya Paloh terkait kasus yang menjeratnya di KPK. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengaku ia mendapat laporan dari KPK bahwa Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Satu hal lagi yang Memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden kita. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka mengajukan surat pengunduran diri. Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang. Selamat pagi, Saudara. Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran kasus korupsi di Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh mantan jubir KPK sekaligus tim kuasa hukum, yakni Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Presiden Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Itu disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Berikutnya poin-poin tambahan silakan. HP-nya ada suara nggak? HP-nya ada suara nggak? HP-nya. Tapi ada bocor-bocor suara di mana? satu hal bahwa kami sebagai advokat menginstitusi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik yang bisa disampaikan oleh Presiden adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran dugaan kasus korupsi Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh mantan jubir KPK, Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia.
akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka mengajukan surat pengunduran diri. Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan. Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya kasus sekarang ini? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Aku nggak tahu itu Gojek gimana. Masih di atas nggak sih Pak Mentan? Sembari dikabarkan menghilang di Eropa, Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo akhirnya tiba di tanah air pada Rabu 4 Oktober 2023 malam. Dengan menaiki mobil mewah, Mentan Syahrul pun tampak langsung menuju ke Nasdem Tower. Menurut Ahmad Syahroni, di Nasdem Tower sendiri, Syahrul dinantikan oleh Surya Paloh dan 4 petinggi lainnya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Syahroni pada Rabu 4 Oktober 2023. Menurut Syahroni, para petinggi Nasdem berkumpul untuk membahas kasus dugaan korupsi yang menjerat Mentan Syahrul Yassin Limpo. Mentan Syahrul tiba di tanah air pukul 18.41 waktu Indonesia Barat melalui Terminal 3 Bandara Suta dari penerbangan rute Singapura Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan tersebut, Syahrul tampak mengenakan setelan jas kotak-kotak berwarna hitam dan juga celana panjang. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim pada Rabu 4 Oktober 2023. Dari sejumlah foto yang beredar, Mentan Syahrul tampak meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil mewah berplat B8055 ADT. Seusai dari bandara, mobil itu pun diduga kuat langsung menuju ke Nasdem Tower. Sebab mobil yang diduga ditumpangi Mentan Syahrul itu terlihat dikawal ketat masuk ke area parkir basement. Kemarin, Saudara, Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo langsung bertolak ke Nasdem Tower setibanya ke tanah air. Kedatangannya ke Nasdem Tower itu untuk menghadap Ketua Umum Partai yakni Surya Paloh. Hal itu dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Sejumlah petinggi Nasdem juga ikut dalam pertemuan tersebut selain Surya Paloh, yakni Sekjen Nasdem Herma Taslim. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni mengatakan Syahrul Yassin Limpo memberikan penjelasan langsung kepada Surya Paloh terkait kasus yang menjeratnya di KPK.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengaku ia mendapat laporan dari KPK bahwa Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Satu hal lagi yang memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di Istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka mengajukan surat pengunduran diri. Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke Istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang. Selamat pagi, Saudara. Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran kasus korupsi di Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh mantan jubir KPK sekaligus tim kuasa hukum, yakni Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Presiden Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke Istana menghadap Bapak Presiden. Berikutnya poin-poin tambahan silakan. HP-nya ada suara nggak? HP-nya ada suara nggak? HP-nya. Tapi ada bocor-bocor suara di mana? satu hal bahwa kami sebagai advokat menginstitusi untuk menyimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Kepentingan publik yang kita sampaikan oleh Mas Yadi adalah dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran dugaan kasus korupsi Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh mantan jubir KPK, Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Akan menghadap pada Bapak Presiden di Istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka mengajukan surat pengunduran diri, benar nggak Mas? Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke Istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan dari hari ini ke depan di tahap penyidikan.
Mas, benar nggak sih kalau nanti Pak Mentan ini juga akan melaporkan ke Polda Metro terkait dengan adanya kasus kebakaran itu? Tadi belum ada poin itu yang dimintakan pada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini. Jadi poin-poin tadilah yang baru bisa kami sampaikan. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua. Mas, kabarnya ada laporan pemerasan yang dilaporkan Pak Mentan ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan ke KPK dilaporkan ke Polda Metro. Apakah betul? Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab tadi. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman semua, tanpa mengurangi teman-teman sudah menunggu cukup lama. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Aku nggak tahu juga, gue cek gimana? Masih di atas nggak sih Pak Mentan? Sempat dikabarkan menghilang di Eropa, Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo akhirnya tiba di tanah air pada Rabu 4 Oktober 2023 malam. Dengan menaiki mobil mewah, Mentan Syahrul pun tampak langsung menuju ke Nasdem Tower. Menurut Ahmad Syaroni, di Nasdem Tower sendiri, Syahrul dinantikan oleh Surya Paloh dan 4 petinggi lainnya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Syaroni pada Rabu 4 Oktober 2023. Menurut Syaroni, para petinggi Nasdem berkumpul untuk membahas kasus dugaan korupsi yang menjerat Mentan Syahrul Yassin Limpo. Mentan Syahrul tiba di tanah air pukul 18.41 waktu Indonesia Barat melalui Terminal 3 Bandara Suta dari penerbangan rute Singapura Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan tersebut, Syahrul tampak mengenakan setelan jas kotak-kotak berwarna hitam dan juga celana panjang. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim pada Rabu 4 Oktober 2023. Dari sejumlah foto yang beredar, Mentan Syahrul tampak meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil mewah berplat B8055 ADT. Seusai dari bandara, mobil itu pun diduga kuat langsung menuju ke Nasdem Tower. Sebab mobil yang diduga ditumpangi Mentan Syahrul itu terlihat dikawal ketat masuk ke area parkir basement. Kemarin, Saudara, Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo langsung bertolak ke Nasdem Tower setibanya ke tanah air. Kedatangannya ke Nasdem Tower itu untuk menghadap Ketua Umum Partai yakni Surya Paloh. Hal itu dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni. Sejumlah petinggi Nasdem juga ikut dalam pertemuan tersebut selain Surya Paloh, yakni Sekjen Nasdem Herma Taslim. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni mengatakan Syahrul Yassin Limpo memberikan penjelasan langsung kepada Surya Paloh terkait kasus yang menjeratnya di KPK. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengaku ia mendapat laporan dari KPK bahwa Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Satu hal lagi yang memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian
tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadap pada Bapak Presiden di istana. Itu dulu yang bisa kami dalam rangka mengajukan surat pengunduran diri. Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Tapi tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang. Selamat pagi, Saudara. Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di Indonesia setelah dikabarkan menghilang di Eropa di tengah pusaran kasus korupsi di Kementan. Setelah tiba di Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo akan menghadap Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh mantan jubir KPK sekaligus tim kuasa hukum, yakni Febri Diansyah. Saat ditanya mengenai maksud dan tujuan Syahrul Yassin Limpo menghadap Presiden Jokowi, apakah akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Febri memilih untuk tidak menjawabnya. Febri Diansyah kemudian juga menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo setelah pulang ke Indonesia. Juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan